Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nandi Rivaldo Mansoben dengan NIM 2410610. Program Studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya kita membuat network analysis. Nah, secara garis besarnya network analysis itu untuk menentukan terkait dengan analisis network jaringan jalan terhadap suatu hal, penentuan rute ataupun misalnya penentuan dari pelayanan aksesibilitasnya. Nah, selanjutnya yang pertama itu kita harus memiliki 2 SHP ya. Di sini saya akan simulasikan pertama SHP-nya jaringan jalan. Kedua yaitu tentang persebaran, entah itu persebaran terkait dengan pendidikan, kesehatan atau lain-lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam ArcGIS-nya. Kita pertama buka katalognya, ya di sini kita akan membuat yang namanya geodatabase. Nah, untuk namanya sendiri yaitu kita kasih network analysis. Oke. Kalau udah, kemudian diklik kanan di new fitur dataset. Nah, untuk nama sendiri yaitu network analysis. Nah, kalau udah next. Di sini saya menggunakan Sona UTM 49S. Nah, next, finish. Oke, kalau udah, selanjutnya kita klik kanan. Kita import dulu data SHP-nya, yaitu jalan. Nah, untuk datanya itu ditekan add dan oke. Oke, di sini kita akan tunggu proses importnya sampai selesai. Oke, kalau udah selesai import, selanjutnya kita akan masuk ke dalam network analisisnya lagi. Diklik kanan, di new. Kita akan membuat topologi. Diklik topologinya. Setelah itu next. Dan jalannya dicentang. Next. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan dua saja, yaitu overlap dengan intercept. Nah, kalau udah oke. Next, finish. Kita tunggu aja prosesnya. Ya, yes. Oke, kalau udah kembali lagi ke network analisisnya, kita drag ke dalam ini. Kalau udah, kita klik kanan di jaringan jalannya, kita klik edit fitur, start edit. Kemudian di sini kita klik errornya dulu. Nah, kalau begini berarti nggak ada errornya ya. Sudah oke. Sudah oke dan sudah mantap. Kalau gitu, nah hapus aja. Kalau misalnya sudah selesai, kita hapus aja juga jalannya, nggak apa-apa. Terus stop editing dulu. Kalau udah stop editing, nanti kita balik lagi ke katalog.
network analysis, di new network dataset. Nah, ini next, ini juga next, ini yes, next. Nah, kalau ini no, next lagi, dan dicentang. Kalau udah finish. Oke. Kita akan tunggu datanya sampai selesai ya. Yes. Ini tunggu dulu ya, agak lama. Oke, kalau udah yes. Nah, kalau ini udah muncul ya. Nah, nanti untuk tampilannya seperti ini. Kemudian yang pertama itu kita akan mencoba bagaimana cara untuk kita membuat network analysis terkait dengan view service area. Sebenarnya klik service area-nya. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita klik yang bagian network analysis Windows. Nanti tampilannya seperti gini. Di bagian fasilitas kita klik kanan, loading poin atau titik-titik yang akan kita masukkan. Karena di sini simulasinya adalah untuk persiapan pendidikan, kita akan mengetahui ataupun kita akan mencoba untuk memproyeksikan ya bagaimana tingkat pelayanan dari si sarana pendidikan ini. Kemudian di sini ada service area properties, kita klik kanan. Nah, untuk linearnya di solve aja. Ini juga sama. Sama di solve saja. Untuk akumulasinya, untuk legendnya ditandai, dicentang. Setelah itu kita ke pluginnya itu kita centangnya yang di bawah. Nah, dicentang aja. Nah, untuk analisis settingnya di sini kita akan mencoba untuk simulasikan bagaimana terkait dengan service area. Mulai dengan 300, 600, 1200, 2400, dan 5000. Nah, ini sebenarnya menyesuaikan ya, sesuai dengan ketentuan literatur ataupun sejenisnya. Nah, tapi di sini kita hanya akan membuat sebagai contoh. Oke, kalau udah kita klik apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan klik solve-nya. Nah, setelah kita kelihatan solve-nya ya, nanti kita solve-nya itu dia akan membuat sebuah polygon baru. Nah, di sini lihat untuk polygonnya menambah 5. Kemudian di sini juga akan menambah 5. Setelah itu untuk polygonnya juga kita akan mengubah warnanya, yaitu diklik kanan aja polygonnya, properties. Setelah muncul kayak gini, kita ke simbologi. Nah, untuk warnanya kita ubah aja ke merah kuning aja. Oke. Setelah itu kita ke display-nya. Kita ubah aja ke 20%. Tapi bebas dari kalian mau 30 atau 20 juga bisa. Oke, kalau udah apply. Oke. Nah, ini merupakan peta proyeksi terkait dengan layanan fasilitas. Nah, ya untuk network service area yang sudah kita
proyeksikan. Jadi dapat dilihat jika warna hijau itu menandakan keterjangkauan ataupun service areanya di suatu wilayah tersebut semakin baik. Nah, jika warnanya semakin merah dalam peta ini, berarti servisnya itu semakin jauh ataupun sulit dijangkau seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya ini ya, yaitu new route. Nah, kalau udah nanti munculnya kayak gitu. Nah, kalau kalian tanya untuk service area-nya nggak akan hilang, ada di sini. Nah, ada ini. Nah, kalau itu kembali lagi ke new route-nya. Kemudian bagaimana kita akan membuat sebuah simulasi gitu kan, dari titik A ke titik B dengan jarak paling cepat ya gitu. Ini untuk menentukan rute perjalanan, untuk menentukan rute tercepat gitu kan, ataupun misalkan rute berencana itu juga bisa. Kita akan simulasikan seperti ini ya. Nah, untuk titik 1 dan titik 2 nya udah begini. Setelah itu kita klik solve-nya. Nah, ini merupakan jalan yang telah dibaca oleh ArcGIS bagaimana titik 1 atau titik A ini pindah ke titik 2 atau titik B dengan rute paling cepat dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi, misal dari sini kemudian ke titik yang ini. Setelah itu kita klik solve. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk terkait dengan network analisis rute. Nah, seperti itu. Jadi pada tutorial kali ini kita telah belajar bagaimana caranya untuk pertama adalah menentukan service area. Service area dalam kasus ini adalah kita menentukan bagaimana tingkat pelayanan atau aksesibilitas dari sarana pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana keterjangkauan dan kemudahan yang dapat diakses berdasarkan dengan parameter yang kita pakai, yaitu di sini yang dipakai adalah jaringan jalan dan juga titik lokasi dari sarana pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menentukan rute tercepat atau rute terbaik yang bisa kita pilih, baik itu menentukan rute tercepat atau bencana dan lain-lain. Demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Terima kasih.